Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sadri sahri wa yassirli amri wal 'uqdata yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat mengadakan acara bincang santai, yaitu melalui virtual live Instagram Yoswim pada malam hari ini. Tak lupa tentunya salawat serta salam kita aturkan kepada junjunan kita Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Zidki sebagai keynote speaker pada malam hari ini, dan juga ayah bunda serta para pelatih dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah sudah berkenan untuk hadir mengikuti live Instagram pada malam hari ini. Nah, kita ketahui pada malam hari ini itu keynote speakernya bernama Ustadz Zidki Syahid Nawawi, atau bisa dikenal ataupun nama akrabnya itu Kang Kiki. Bukan begitu Kang Kiki? Alhamdulillah. Ya, Kang Kiki ini rumahnya itu di Komplek Gria Bukit Manglaya, yaitu Cinunuk ataupun Cileunyi ataupun Bandung ya. Beliau jenisnya kelamin, jenis kelaminnya adalah laki-laki ya. Tempat tanggal lahirnya Tasikmalaya, bertepatan banget nih, itu menggaungnya kemerdekaan. Itu kira-kira pada tanggal berapa? 17 Agustus. Keren sekali. 1992. Lalu pendidikan beliau sekolah dasar SDPUI Tasikmalaya sampai Juli 2003. Lalu beliau lanjut kepada SMP PUI Tasikmalaya. Lalu lanjut ke MA Mutlaul Khair. Lalu sarjana hukum itu di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau alhamdulillah lulus pada tahun 2018. Berarti masih muda ya Kang Kiki ini. Insya Allah Baik. masih. Alhamdulillah pengalaman Kang Kiki ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Sehingga tentunya pasti banyak pengalaman-pengalaman berkaitan dengan yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, bincang-bincang pada malam hari ini itu mengusung tema wabah. Apa sih wabah? Saya juga tidak tahu. Yang namanya wabah saya takut gitu ya. Tetapi wabah ini ternyata waktunya beribadah. Dilihat dari tema, itu sangat cocok sekali ya bagi kita sebagai manusia. Yang namanya waktunya beribadah itu harus ingat gitu ya. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, tentunya yang namanya beribadah itu harus kita senantiasa untuk lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, ayah bunda dan juga yang penonton gitu ya. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Oom Omin, yaitu selaku pembawa acara. Nah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kang Kiki, agar mengefektifkan dan efisiensikan waktu, saya kembalikan kepada Kang Kiki. Mangga, atur nuhun. Oke, terima kasih. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul جعل شهر رمضان ja'ala syahrul جعل الشهر المبارك ala sa'iri على syuhuri سائر sayyada الشهور سيدا wa kammala fihi al-fakhra faj'alahu lil barakah wa khairati mawrida wa anzala fihi al-Qur'an mau'idhah wa shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman dan Islam. Sehingga kita semua masih bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal-amal kita, saum kita, tilawah kita, sholat sunat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati founder ya, pemimpin Yoswim. Yang sangat luar biasa ini, Kang Oom Omin dari Subang. Juga tak lupa kepada ayah bunda Handa Ananda ya, yang menyaksikan live Instagram di Instagramnya Yoswim ya. Ini pembicaraan kecil ya. Awalnya mau ada agenda, oh boleh, ayo kita coba ya. Jadi sejatinya kalau saya menjadi materi itu mengingatkan diri saya sendiri ya. Memang dakwah itu sejatinya siapapun itu wajib berdakwah ya. Kepada diri sendiri, kepada orang lain, intinya itu mengingatkan diri sendiri. Ayah bunda Ananda yang saya hormati ya, di dalam Al-Quran sudah populer ya. Dengan tadi saya sebutkan lagi, ulangi temanya, wabah waktunya beribadah ya. Bulan Ramadan ini harus kita istimewakan ya, karena bulan-bulan yang sangat bulan utama ya. Bulan Ramadan itu termasuk bulan suci di antara bulan-bulan lainnya ya. Nah, bulan Ramadan ini harus menjadi warna. Nah, setelah nanti kita selesai, bulan-bulan selanjutnya itu kita ada warna yang dapat mewarnai keseharian kita selama bulan Ramadan, dan setelahnya juga kita tetap beribadah ya. Nah, di dalam Ramadan ini di antaranya Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, yaitu termasuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya, sudah hatam, sudah hafal itu sambil lari atau dites bangun tidur, insya Allah hafal itu ayat ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Di sini yang disuruh itu orang-orang yang beriman. Ya, banyak orang Islam yang tidak dimampukan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahasanya tidak dimampukan ya. Jadi kita beribadah itu bukan karena kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum,
terhadap kamu apa? Asyamu ya. Siam ya. Nah, kalau siam itu sudah ada ketentuannya. Beda dengan kalimatnya saum. Kalau saum itu umum ya. Kita menahan untuk tidak marah itu udah saum. Tapi kalau siam itu ketentuannya ada ya. Mulai dari kita terbit fajar ya sampai terbenam matahari waktunya dan maghrib yaitu saum ya. Asyam. Kama kutiba alal ladzi seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Nah, la'allakum di sini itu jadi kalimatnya itu harapan. Nah, maka di sini untuk kita mencapai harapan takwa itu harus sungguh-sungguh berlatih sekuat mungkin ya untuk mencapai derajat yang mulia, derajat yang tinggi yaitu derajat yang takwa. Ya. Karena di hadapan Allah tidak akan dilihat derajat apapun, kecuali di hadapan Allah akan dilihat derajat takwanya. Nah, saum ini diantaranya adalah untuk menggapai derajat takwa, derajat yang paling tinggi. Ya. Adapun ya Allah telah berfirman bagi orang-orang yang bertakwa ini akan mendapat keuntungan. Nah, di dalam surah At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Keuntungan bagi orang yang bertakwa dan bertawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama orang yang bertakwa ketika kita diberikan ya ujian ya. Ujian itu bisa kesenangan, bisa musibah, sama-sama ujian. Ketika kita ditimpa ujian, apabila kita bertakwa, maka Allah yang pertama akan memberikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan memberikan jalan keluar. Syaratnya tetap. Ya. Yang selanjutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu keuntungan orang yang bertakwa. Apabila kita ditimpa kesulitan, musibah apapun, apabila kita bertakwa, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwas hasbuh. Orang yang bertawakal, Allah akan cukupkan keperluannya. Cukupkan. Ya, di sini itu cukupkan keperluannya orang yang bertawakal. Banyak orang yang hari ini diberikan kelebihan sama Allah. Tapi hatinya tidak merasa cukup. Karena harta itu, dunia itu memang tidak akan pernah puas. Banyak orang di saat ini itu pamer kekayaan ya. Pamer harta. Sudah kaya, jabatan punya, tapi dia tetap saja ingin mencari dunia. Kenapa? Karena dunia itu tidak akan merasa cukup di dalam hati. Ya. Memang hawa nafsu mencari dunia itu. Nah, boleh kita kaya, tapi jangan dibawa sampai hati. Kaya cari harta, cari ya sebanyak-banyaknya. Memang perintah Allah. Tapi jangan dibawa-bawa sampai ke hati. Memang tidak akan ada puas kalau kita mencari dunia ini. Ya. Yang selanjutnya, keuntungan orang yang bertakwa, ya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan urusannya. Orang yang bertakwa itu akan dimudahkan sama Allah urusannya. Kenapa? Karena dia patuh menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Takwa imtisalu awamirillah wastinabu nawahi. Menjalankan apa-apa yang diperintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang. Kita harus sekuat mungkin untuk menjalankan perintah Allah. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya.
di bulan Ramadan ini selain kita berpuasa, saum, itu banyak amalan-amalan ibadah yang sangat bernilai pahala ya. Dari mulai kita bangun tidur, melaksanakan sahur, setelah sahur kita siap-siap untuk sholat subuh. Setelah sahur apabila masih ada waktu kita perbanyak istighfar sampai menunggu ada subuh. Perbanyak istighfar, zikir. Enaknya kan kalau di rumah, kalau masih ada waktu kita nonton, ya, nonton televisi. Ya. Sebaiknya yang paling bagus itu kita sambil menunggu azan subuh itu kita perbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Orang yang bertakwa ya, yang tadi berpuasa mencapai derajat takwa yang sesungguhnya itu, maka Allah akan hapuskan kesalahannya dan Allah ya wa yu'dim lahu ajro, Allah akan agungkan, Allah akan lipat gandakan, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar ya bagi orang yang bertakwa. Wa yu'dim lahu ajro. Nah, saum ini ya adalah ibadah yang sangat luar biasa, beda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau syahadat, rukun Islam yang pertama syahadat itu ada. Ketika orang mau masuk Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, terlihat bukti nyatanya mengucapkan kalimat syahadat. Ibadah sholat begitu pun terlihat gerakannya, yaitu dari mulai takbir sampai salam terlihat ada bacaan, di sana ada gerakan. Begitupun membayar zakat ada. Tapi kalau saum itu ibadah siri, ibadah yang rahasia, yang hanya tahu kita dengan Allah ya. Bisa kelihatannya kita bisa berpura-pura lemas, tapi ya saum itu memang ibadah yang siri, ibadah yang sangat rahasia sekali, tidak kelihatan sama orang. Kita lemes-lemes bisa, setelah makan banyak tidak saum, lemas-lemas pura-pura puasa ya. Saum itu tidak kelihatan, hanya apabila dengan lemas dia bisa melaksanakan saum. Wallahu a'lam. Dari keutamaan saum ini ya, di bulan Ramadan ini, asyamu junnatun ya. Maka saum ini adalah menjadi perisai. Di dalam riwayat-riwayat lain bahwa ketika saum itu setan-setan itu dibelenggu sama Allah ya. Nah, saum juga ya, karena ibadah yang sangat rahasia ya, hanya yang tahu kita dengan Allah. Asyamu li wa ana ajri bihi. Saum itu untukku wa ana ajri bihi, dan Allah yang akan memberikan pahala saum. Jadi pahala saum itu untuk setiap orang itu sangat berbeda ya. Kalau tilawah ketahuan 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau untuk saum itu tidak tahu. Hanya Allah yang tahu akan memberikan pahala dan membalas saumnya itu, karena Allah yang sangat tahu. Jadi ini hadis qudsi ya, asyamu li wa ana ajzi bi. Ya, ibadah yang sangat rahasia. Jadi Allah yang langsung memberikan pahala ganjaran. Maka di bulan Ramadan ini kita kerjakan ya kegiatan-kegiatan yang baik ya, tilawah ya, ada ibadah-ibadah sholat malam ya, diantaranya kalau di bulan Ramadan ada sholat Ramadan ya, sholat tarawih. Maksudnya sholat tarawih, nah ini tidak ada di bulan-bulan lain ya. Sholat malam ini, sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain tidak ada, hanya sholat tahajud seperti itu. Nah untuk selanjutnya, bulan Ramadan ini siang dan malamnya penuh dengan ampunan Allah ya. Jadi silahkan kita meminta ampunan ya. Kalau di hari-hari bulan-bulan biasa itu di waktu-waktu tertentu ya.
waktu-waktu ijabahnya doa antara azan dan iqamah. Tapi kalau untuk Ramadan siang dan malam penuh dengan ampunan Allah. Kalau siangnya kita siam, malamnya kita perbanyak dengan qiyam, yaitu diantaranya sholat tarawih tadi dan dengan sholat tahajud juga. Ya. Nah di bulan Ramadan ini juga kita sangat ketika kita menyebut bulan Ramadan ada otomatis semangat dalam beribadah itu tanpa disadari. Yang biasanya tilawahnya 1 halaman di bulan Ramadan bisa melebihi 1 halaman. Yang biasa tilawahnya 2 halaman di bulan Ramadan bisa 1 hari untuk mencapai target 1 juz karena ingin hatam dalam bulan Ramadan 30 juz. Itu sudah panggilan. Otomatis itu bulan Ramadan sangat luar biasa keutamaannya. Yang tadinya di bulan-bulan biasa tidak melaksanakan sholat sunnah ba'da qobliyah ya, itu sholat sunnah rawatib, di bulan Ramadan kita tanpa kita sadari otomatis kita melaksanakan itu sholat sunnah rawatib ya. Untuk selanjutnya asyamu hatta yuqtaruna, mempercepat terkabulnya doa ya. Orang yang saum itu akan doa-doanya cepat terkabul ya. Doa terkabul itu tidak harus kita minta, Allah akan berikan dengan sesuatu yang Allah kehendaki yang menurut Allah itu baik. Untuk selanjutnya ada 3 amalan yang penting ya meningkatkan sholat sunnah tarawih. Nah ini diantaranya sholat sunnah tarawih atau sholat sunnah rawatib ya diantaranya. Yang selanjutnya amalan-amalan yang harus diperhatikan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi diantaranya kita membacanya yaitu qiraah. Ya. Lalu selain qiraah kita bisa mengkajinya ya. Karena dengan mengkajinya akan menambah keimanan kita. Yang ketiga mentadaburinya. Dan yang selanjutnya kita perbanyak infak sedekah. Infak sedekah ini untuk sedekahnya tidak hanya dengan harta, bisa dengan tenaga ya. Apabila kita punya kemampuan untuk membantu dengan tenaga, bantulah saudara kita dengan tenaga. Apabila kita mempunyai kemampuan dengan ilmu ya, ingatkanlah atau berikanlah orang yang meminta nasihat kepada kita. Nah, itu selain dengan harta. Insya Allah di bulan Ramadan ini bagi yang sudah terbiasa berimpak, bersedekah dengan harta di bulan Ramadan ini itu memberi makan, memberi untuk berbuka iftar ya, berbuka saum kepada orang-orang yang saum itu sangat besar pahalanya ya. Jadi apa yang dia lakukan, orang yang lakukan ya, yang menerima berbuka dari kita, kita akan mendapatkan pahalanya sama seperti yang dia kerjakan. Dia hatam 1 juz 1 hari ya, sama juga kita akan mendapatkan pahalanya. Dia sholat tahajudnya, sholat duhanya, kita padahal hanya memberi makan untuk orang yang berpuasa, untuk memberi tajil kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Itu keutamaan di bulan Ramadan. Untuk selanjutnya, Ramadan ini ada waktu-waktu yang harus diperhatikan ya. Nah, dalam beribadah pun kita ada syarat dan ketentuannya. Nah, di bulan Ramadan ini minimal ada 3 waktu yang diperhatikan. Yang pertama itu ba'da subuh. Nah, ini nih ba'da subuh ya. Kan Ramadan itu penuh dengan ibadah. Ba'da subuh harus diperhatikan kenapa? Kebanyakan biasanya umumnya kita termasuk saya kadang-kadang kau harus ngapain ya, kadang sudah tilawah padahal masih banyak kegiatan. Perhatikan waktu ba'da subuh atau waktu subuh ya, enaknya kan tidur lagi ya nggak ada kegiatan. Kalau orang yang pergi beraktivitas mungkin ke pasar dia bisa langsung kadang, tapi kalau yang kegiatannya agak siangan setelah subuh itu enaknya tidur. Memang setan seperti itu, enaknya tidur ya. Yang kedua, waktu yang diperhatikan yaitu ketika berbuka. Nah, ketika berbuka itu
maghrib ya, ketika adzan maghrib itu harus diperhatikan ya. Di situ banyak doa-doa kita, silahkan minta kepada Allah, minta ampunan hajat kita ya, karena itu waktu ijabah ya. Terus yang ketiga waktu yang diperhatikan ya. Yang kedua dulu saya tambahkan, jadi ketika berbuka tidak terlalu kenyang tapi secukupnya ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jangan sampai kita berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Makan sekenyang-kenyangnya sampai ketika datang waktu isya kita sholatnya menjadi tidak khusyuk karena kekenyangan. Terus sholat tarawihnya tidak khusyuk karena makannya. Nah, yang ketiga waktu yang diperhatikan yaitu setelah ba'da tarawih. Nah, setelah ba'da tarawih kita harus perhatikan, mau melanjutkan tilawah silahkan ya, tidak bergadang ya, banyak berzikir, tilawah dan lain sebagainya, amal-amalan yang baik. Nah, seperti itu. Nah, ayah bunda ananda yang saya hormati ya, jadi derajat takwa itu akan kita dapati apabila kita sungguh-sungguh mengejarkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini ya, dari mulai sahur sampai kita berbuka sampai tidur itu mengandung ibadah ya. Barang siapa ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Barang siapa yang mengerjakan di sini man qoma ramadhana, artinya mengerjakan sholat di bulan Ramadan ya, sholat tarawih Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya. Di 10 hari pertama ini ya, 30 hari itu dibagi, ada 10 hari pertama, 10 hari pertama itu penuh dengan rahmat Allah ya. Insya Allah kegiatan kita yang baik ya itu akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Nanti di 10 hari kedua itu akan penuh dengan ampunan Allah. Di 10 hari terakhir yaitu 21 Ramadan sampai 30 Ramadan itu menghindarkan kita untuk dari siksa api neraka. Jadi kita harus di bulan Ramadan ini benar-benar untuk meningkatkan amal ibadah kita, kegiatan kita ya. Kegiatannya di rumah mengurus anak, mendidik anak itu sama ibadah ya. Ibadah itu tidak hanya ibadah sholat ya, karena ibadah itu ada ibadah mahdhoh, ibadah yang ketentuannya sudah diatur sama, ada ketentuannya ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ghair mahdhoh ya seperti kita mengajar, mendidik anak, nah itu ketentuannya tidak diatur ya. Untuk selanjutnya di bulan Ramadan ini ya, kita bisa berbanyak meminta ampunan yang sangat luar biasa. Jadi kita ketika bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan tilawah, melaksanakan saum dengan sangat hikmat. Nah, kadang yang harus kita hindari nih, ada penyakit hati yang tersembunyi. Alhamdulillah saya bisa berinfak tilawah 1 hari 1 juz. Nah, saya tekankan itu karena bukan diri kita sendiri, tapi Allah yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan aktivitas yang baik, melakukan amal soleh yang baik di bulan Ramadan ini ya. Oke, mungkin seperti itu Pak Om, tidak panjang lebar. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada tanya jawab ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baiknya dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Kang Kiki, materinya sedikit tapi ngena gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Kang Kiki ini sangat bermanfaat gitu ya, khususnya untuk saya dan juga umumnya semua gitu ya Kang Kiki. Baik, sebelum saya
apa namanya? Sebelum saya rangkum, saya coba untuk menstimulasi dulu kepada ayah bunda dan ananda. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan dikirim via chat saja. Nanti kita Ya, di kolom akan chat ya. bacakan. Oke. Atau mau berbagi sharing ya, silahkan. Baik. Oh, ini ada pertanyaan Nah, ya. ini ada Bagaimana? satu. Oh, Ya, bagaimana cara menahan amarah yang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri? iya. Boleh Ini langsung dijawab, pertanyaan Kang Kiki, atau sangat luar, ditampung dulu? ya dijawab saja. Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Bagaimana cara menahan amarah yang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri ya. Kita Ya, sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal diri sendiri ya. Nah, kenapa kita susah mengendalikan amarah ya yang susah dikendalikan dengan diri sendiri? Kita harus kembalikan bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dari tidak ada menjadi ada ya, dan nanti tidak ada lagi dan kekal nanti akan ada. Nah, bahwa kita harus ingat Allah menciptakan kita ini bahwa kita nanti akan kembali kepadanya. Allah yang Maha Rohman dan Rohim itu, kalau Rohman itu untuk semua umat manusia yang ada di dunia, maupun itu umat Islam atau Muslim, akan dikasih sama Allah. Tapi kalau Rohim itu hanya orang yang beriman nanti mendapatkannya di akhirat. Nah, caranya, step-stepnya kita akhirnya memang harus dilatih ya. Nah, kita harus mulai berlatih ketika kita mendapatkan suatu kondisi yang membuat kita amarah. Nah, kita yang pertama diam terlebih dahulu. Diam terlebih dahulu. Duduk. Duduk masih marah-marah hatinya, tahan dulu. Ya, karena puasa ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih menahan diri, menahan kata-kata yang tidak baik, memilih diksi kata yang untuk lebih baik kepada anak-anak atau seorang pejabat bawahannya, seorang bos kepada bawahannya, itu memilih kata-kata diksi yang baik. Nah, itu harus dilatih. Yang pertama, apabila memang kita seorang pemarah, memang harus dilatih. Yang pertama, kalau tahan dulu. Memang itu permasalahan. Tahan dulu, diam dulu, gimana baiknya. Yang kedua, duduk. Duduk masih saja kita hati ini marah. Yang selanjutnya, duduk masih marah, berbaring sambil membaca istighfar. Masih marah-marah, step yang selanjutnya, coba wudhu. Itu, insya Allah dengan wudhu yang baik, dengan wudhu yang hikmat, ya, tidak asal wudhu, insya Allah amarahnya akan pelan-pelan, tidak kita sangat menggebu-gebu tadinya, dengan step by step akan bisa dikendalikan amarahnya ya. Memang amarah itu kan kita boleh saja berhak untuk marah, tapi kadang-kadang kita tidak menempatkan amarah itu dengan sebijak mungkin. Nah, akhirnya apa di akhirnya? Ada penyesalan ya, setelah kita marah-marah, kata-kata keluar kasar, malah melebihi dari kata-kata kita, perlakuannya, tindakannya menjadi tidak terkontrol. Nah, itu. Jadi kunci yang pertama, kalau ada permasalahan, diam dulu. Kita baiknya gimana? Yang kedua, duduk, tapi baca istighfar. Masih duduk, masih marah-marah, berbaring. Ya, berbaring, ya, baca istighfar, dan setelah itu berwudu. Ya, menyendiri terlebih dahulu. Nah, jadi kalau ada permasalahan, kita seorang yang sering marah-marah, saya juga kadang sering terdalam keadaan seperti itu. Tapi saya diam dulu ya. Memang berhak marah, tapi lebih baik kita untuk menempatkan marah itu pada porsinya, pada supaya tidak menjadi terjadi penyesalan di akhir. Ya. Bukan tidak boleh, tapi marah dalam porsinya, silakan.
malah dalam porsinya kebaikan. Gitu, Pak Om. Masya Allah, Pak Kiki. Jadi, siapa yang tadi bertanya tuh? Kayuenda ya. Ya, Jadi, ini. cara untuk menahan amarah itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Kiki. Jadi, bertahap ataupun ada porsinya gitu ya. Yang Ada pertama, prosesnya, untuk ada mengendalikan itu, kita diam terlebih dahulu gitu ya. Mungkin diam di sini adalah introspeksi diri. Apa sih gitu ya? Kenapa sih aku bisa menimbulkan rasa amarah gitu ya? Nah, setelah diam tapi tidak terkendali, maka berbaringlah. Mungkin dengan berbaring akan lebih mengontrol pernapasan, ya pernapasan tersebut bisa mengendalikan emosional gitu ya. Nah, apabila lagi tuh ketika berbaring tidak dikendalikan lagi gitu ya, maka berwudu lah. Mungkin berwudu adalah salah satu, bukan salah satu, adalah apa ya, yang terpenting gitu ya. Itu akan memunculkan atau mengendalikan suatu emosional kita yang tadinya amarah kita tidak bisa dikendalikan oleh diri. Mudah-mudahan ya dengan air itu bisa menjadi sebuah pengendalian, akan mengendalikan situasi dan kondisi emosional kita gitu. Baik, Kang Kiki masih ada? ya, ini masih ada Pak Om dari Laila, Pak Om. Ya, hanya di sini muter Kang Kiki ininya. Oh gitu. Oke. Iya, Ada oke. pertanyaan dari Bunda Ya, Laila atau ada Teh Laila nih. pertanyaan lagi dari Bunda Pahri, Kang Kiki. Jadi yang kedua ini adalah bagaimana sikap kita jika doa yang diminta kepada Allah belum terkabul, katanya Kang Kiki. Wah, iya. Bagaimana sikap kita jika doa yang diminta kepada Allah belum dikabulkan? Ya. Nah, ini terkait dengan permohonan yaitu doa. Jadi harus tahu dulu kita hakikat doa itu apa, ya. Jadi hakikat doa itu adalah ibadah, ya. Ibadah. Jadi dengan berdoanya saja kita ibadah, ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti saya kabulkan. Pengabulan doa itu tidak harus sama dengan apa yang kita minta. Tapi mintalah kepada Allah, doa itu, apa yang kita minta itu yang baik untuk kita, untuk diri kita, untuk hati kita terutama, supaya kita terjaga hatinya. Bisa saja kita dikabulkan permintaannya oleh Allah. Dari yang tadinya kurang cukup dicukupkan sama Allah, malah kita lupa. Karena sama saja, mau miskin atau tidak cukup, cukup, kaya itu sama ujiannya. Orang yang tidak beribadah dan yang rajin ibadah, itu sama-sama lagi diuji sama Allah. Ya, ada seseorang rajin ibadah, tapi dia malah di hatinya merasa bahwa saya beribadah yang menggerakkan, yang menghujamkan ke dalam hati kita untuk kita berbuat ibadah. Nah, sikapnya seperti apa? Kita sikapnya yaitu berhusnudon sama Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Ada yang di dunia dan nanti kalau belum dikabulkan, Allah akan kabulkan di akhirat. Itu pasti ud'uni astajib lakum, ya. Nah, kembali lagi apabila doa-doa, kenapa sih setelah berdoa belum banyak yang terkabul? Terkabulnya doa itu bisa menjadikan kita diberikan kesehatan sama Allah, lebih sehat, lebih bugar, ya. Itu apa? Pengabulan doa yang sangat mahal, ya. Banyak orang yang dikabulkan doa-doanya, malah dia, wah, alhamdulillah doa-doa saya sudah dikabulkan, tapi dia tidak kuat menahan ujian itu, pengabulan doa itu, malah lupa diri. Ya, saya, wah, alhamdulillah saya doa-doanya dikabulkan. Nah, sikapnya terus saja berdoa sampai akhir hayat kita. Istiqomah terus dalam berdoa. Saya sudah istiqomah, Ustadz.
kalau bilang saya sudah istiqomah, itu teh belum istiqomah. Saya sudah ikhlas, Ustaz, itu teh belum ikhlas. Seperti itu. Jadi keluar kata-kata itu atau di dalam hati terngiang-ngiang kata itu belum istiqomah. Jadi istiqomah saja terus di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya satu, husnuzon aja sama Allah ya. Kita saja banyak dosa masih diberi hidup sama Allah. Ketika kita bangun, Allah masih memberi kesempatan untuk kita terus berdoa, minta ampunan, meminta hajat kita terus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu Pak Om. Jadi sikapnya husnuzon kepada Allah ya, seperti itu. Oke. Masya Dan terus Allah. istiqomah dalam berdoa. Karena hakikatnya berdoa itu adalah ibadah ya. Bukan semua Ya, dikabulkan di dunia. Ya gitu Pak Om. berarti Ada intinya pertanyaan lagi? tetap Ya gitu sabar Bunda ya. Laila, mudah-mudahan tidak puas ya. Ya Pak Om. Ya, pada intinya cara untuk sikap kita ketika kita belum dikabulkan, secara otomatis kita Berbaik harus sangka. legowo ataupun harus sabar gitu ya. Dan Berbaik sangka. ketika doa kita belum dikabulkan, belum tentu doa tersebut belum dikabulkan. Tetapi Allah mungkin merencanakan saat yang memang tepat untuk dikabulkan. Maka teruslah berdoa, teruslah berhusnujon, karena hakikatnya tadi berdoa adalah istiqomah, yang artinya terus dilakukan. Gitu ya, Kang Kiki ya. Iya. Iya. Baik. Silakan ada pertanyaan lagi boleh di chat. Iya. Terima kasih ya Bunda Laila. Di sini juga ada Pratama ya, Bunda Pratama. Oke. Iya. Cukup kayaknya Pak Om. Iya. Oke, Pak Kiki, coba saya untuk mengulas ulang kembali materi yang disampaikan berkaitan dengan wabah, waktunya beribadah. Jadi, Ayah Bunda, Ananda, di dalam bulan suci ini ataupun kita kenal bulan Ramadan, ini adalah bulan yang sangat diagungkan karena bulan ini adalah bulan berbeda dengan bulan-bulan yang lain gitu. Lalu, nah, saum ini diantaranya yaitu untuk menggapai takwa. Takwa itu yaitu derajat yang tinggi. Nah, di dalam menggapai takwa tersebut ada beberapa. Yang pertama, satu, ketika diberikan ujian, itu bisa kesenangan, bisa ataupun bisa musibah. Nah, ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan mahroja, jadi ataupun jalan. Artinya, ketika diberikan ujian, secara otomatis Allah juga akan memberikan jalan yang lebih baik gitu. Bukan berarti ujian tersebut menjadi sebuah penyesalan gitu ya. Tetap namanya ujian itu adalah menuju kebaikan gitu ya. Yang kedua, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa sekali Pak Kang Kiki ini. Jadi apabila kita ditimpa kesulitan ataupun musibah apapun, menyambung tuh dari yang pertama ya. Jadi Allah memberikan jalan ataupun kebaikan gitu ya. Yang ataupun tadi rezeki yang tidak disangka-sangka. Lalu ketiga, orang yang bertawakal, Allah cukupkan keperluannya, diberikan kelebihan oleh Allah. Gitu. Jadi kita ketahui kalau kita mengejar dunia itu tidak akan puas gitu ya. Yang namanya dunia itu, mencari dunia itu sangat nafsu sekali gitu ya. Artinya tidak puas sehingga kita ingin terus-menerus mengejar dunia. Lalu keempat, Allah akan mudahkan urusan. Kenapa? Karena ketika kita patuh menjalankan perintah dan larangannya, secara otomatis Allah juga akan memudahkannya. Lalu kelima, Allah akan hapuskan kesalahan. Nah, itu Allah akan lipat gandakan dan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang yang bertakwa. Berarti
saum yang menggapai takwa ini ternyata sangat sekali manfaatnya ataupun derajatnya gitu ya. Nah, saum itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Pada dasarnya, orang yang melaksanakan saum ini sangat berbeda-beda gitu ya. Berbeda-bedanya dari mana? Dari pahalanya. Kalau mungkin dilihat dari tilawah, satu huruf mungkin 10 kebaikan. Tapi kalau saum, itu rahasia Allah gitu ya. Lalu ada apa? Sholat-sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di antaranya itu sholat taraweh gitu ya. Dan mungkin itu sholat taraweh di mana bulan ataupun sholat yang penuh dengan ampunan Allah. Maka silahkan untuk melaksanakan sholat tersebut. Lalu selanjutnya ada 3 amalan penting. Ada 3 amalan penting meningkatkan sholat taraweh ataupun sholat rawatib. 1. Banyak interaksi dengan Al-Quran atau kiroah. 2. Selain kiroah juga kita bisa mengkaji. Ketiga, mentadabinya. Yang keempat itu ada infak dan sodakoh. Nah, infak dan sodakoh ini tidak hanya dengan harta, tetapi juga tenaga, materi, pikiran, itu juga sama ya. Nah, maka dari itu eh, ada juga nih kita ketahui melaksanakan bulan Ramadan itu 30 hari. 10 hari pertama ini itu 10 hari di mana penuh dengan rahmat Allah. 10 hari kedua itu ampunan Allah. 10 terakhir yaitu menghindari kita dari api neraka. Artinya bulan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa. Yang tadi Kang Kiki stimulasi ataupun menyinggung bahwa kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan tilawah, kadang ketika bukan bulan Ramadan itu mungkin hanya satu lembar gitu ya. Karena ini bulan Ramadan yang penuh rahmat, secara otomatis kita juga tergugah gitu ya motivasi kita. Nah, dilebihkan tuh yang tadinya satu halaman menjadi 3 halaman sampai 1 juz sampai 2 juz. Alhamdulillah. Masya Allah, Kang Kiki. Terima kasih materi yang disampaikan. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat gitu ya. Juga Kang Kiki sebagai pematerinya terus belajar dan supaya bermanfaat bagi umat gitu ya. Terima kasih Kang Kiki. Mudah-mudahan Kang Kiki diberikan kesehatan selalu, dilancarkan Amin ya rabbal rezekinya, alamin. mudahkan urusannya, serta mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Iya. Atau ada yang ada yang disampaikan Kang Kiki untuk pemantik terakhir? Ya, intinya di bulan Ramadan ini ya, intinya kenapa saya ngambil judulnya wabah ya supaya lebih diingat waktunya banyak beribadah ya. Di tahun-tahun yang lalu kita ada musibah wabah corona seperti itu, jadi temanya lebih mudah saja, jadi wabah waktunya beribadah ya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik ya, intinya itu dimampukan, Amin. Amin. diluluhkan hatinya, nah, seperti itu ya. Jadi tidak diakui sama kita bahwa kita bisa melaksanakan kebaikan apapun karena diri kita. Hanya Allah lah yang bisa memampukan, menghujamkan ilham kepada kita semuanya yang dalam hati kita untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan ayah bunda ananda semuanya yang menyimak ya di rumah semuanya bisa melakukan kegiatan ibadah, amal-amal soleh ya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Om, itu mungkin closing statementnya ya, mudah-mudahan. Amin. Barakallah. Hatur nuhun Ustad.
Ya. Kang Kiki yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan pertama ya, bisa berkelanjutan Ya. untuk mengisi program Yoswim bincang-bincang di bulan Ramadan gitu ya, agar ilmu-ilmu yang kita punya bermanfaat untuk halayak umum ataupun masyarakat Indonesia. Oke. Amin ya Allah alamin. Baik, Ayah Bunda dan juga Ananda dan juga teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Bincang-bincang dengan tema wabah. Waktunya beribadah, alhamdulillah kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada gangguan seperti sinyal dan sebagainya. Itu hanya secara teknis dan juga minta maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Hanya Allah lah yang terbaik gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami Pak Om. Ya, ya. Oke. Izin. Nuhun. Enggak. Hai pemain satu, siap? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban